Intinya si Lontong itu memang udah kejem banget. Dia itu ngelontong, dia jual anaknya. Dan kamu tahu apa yang akan dia lakukan di berikutnya? Jual anaknya yang lagi mau diorbitin ini. Ya, demi Allah lillahi ta'ala aku nggak bohong. Itu aku ada buktinya. Karena dia kemana ngomongnya ke Mami Ajeng. Dia belum, kayaknya dia belum sampai dan di kuping dia Mami Ajeng. Belum sampai. Gitu, minta tolong sama Mami Ajeng cariin orang yang bisa ngebiayain, yang bisa ngasih support secara finansial untuk anaknya si Lontong gitu ya. Dan anak bawaannya Lontong ya yang akan diorbitin, sedangkan anak bawaannya Pengangguran itu akan di-kick, tidak akan diurus oleh si Lontong. Kaget kan kalian kan? Kalau ceritanya si pengangguran si Lontong itu cerita ke Mami Ajeng, gua tuh gak puas, laki gua tuh kecil, gampang keluar, bla bla segala macem, mampus lo malu. Gue yang ngomong ya, bukan Meta. Jadi kalau lu mau serang gua, berani serang gue, jangan sama Meta. Berani sama Banci ya? Jangan, makanya lu jangan ngajak ribut Banci. Lu lihat dulu kalau Bancinya Banci terminal juga jangan deh. Kalau ribut sama Banci terminal lu mati, lu ribut sama Banci yang wanita harta kekayaan intelektual ini habis lu 7 turunan gue beli benar. Ya aku ada videonya di handphone aku yang jelek itu, si Lontong lagi begini, si Lontong Ajeng, sumpah demi Allah, demi Allah lillahi ta'ala gue gak bohong. Di handphone gue yang butut yang duitnya tapi ratusan miliar itu peran itu kekayaan intelektual, tidak macam-macam makanya. Berarti kalah dong aku yang cuma sekedar Angelo-nya doang. Ya kalau Meta kan bukan Angelo, sebenarnya Meta tuh sahabat yang baik, tapi dijadikan Angelo sama si Pocong Lontong. Iya. Sama kayak Pengangguran kan juga dijadiin Angelo, bilangnya kerja apa, padahal mah ngelontong. Aku akan spill video si Lontong lagi ngelontong. Ya si Pocong Lontong lagi ngelontong nih. Aku pas lihatnya sedikit tapi nggak aku puter. Siap-siap screen record, cepetan screen record. Aku yang deg-degan. Ya paling juga berani nyerangnya ke kamu nih Meta. Ntar kalau udah berani nyerang kamu, ngomong sama saya. Nih, lihat. Sir. Amin ya Rabbi. Itu kagak kelihatan. Iya, dari Mami Ajeng. Doa. Malah Mami Ajeng biar mau naik sama Meta barengnya, kita naik bertiga. Sir. Seru banget. Itu video si Lontong lagi dipakau. Meta kalau kamu mau tahu. Mengejutkan, Kim Haut ungkap rencana diduga Puput Sudrajat cuma bakal orbitin Cika dan tendang Mayang. Kim Haut, sahabat mendiang Vanessa Angel, kembali mengungkapkan hal yang tidak terduga. Pasalnya, saat melakukan siaran langsung, Kim Haut membeberkan rencana licik seseorang yang ia sebut dengan nama Lontong. Disebut Kim Haut, sosok Lontong memiliki rencana licik terhadap anak sambungnya. Diduga sosok Lontong yang dimaksud Kim Haut tersebut adalah istri Dodi Sudrajat, Puput Sudrajat. Demi Allah, lillahi ta'ala, aku nggak bohong. Itu aku ada buktinya. Semula ungkap Kim Haut. Karena kemarin dia ngomongnya sama Mami Ajeng. Dia minta tolong sama Mami Ajeng cariin orang yang bisa ngebiayain, support secara finansial untuk anaknya si Lontong, sambungnya. Lebih lanjut, Kim Haut menyebut jika si Lontong hanya akan mengorbitkan anak kandungnya menjadi penyanyi, sedangkan anak sambungnya yang diduga Mayang akan ditendang begitu saja. Anak bawaannya si Lontong ya yang akan diorbitin, sedangkan anak bawaannya Pengangguran itu akan di-kick, tidak akan diurus oleh si Lontong. Kaget kan kalian? Seperti itu guys, jelas Kim Haut. Meski belum diketahui pasti kebenarannya, Neter rupanya menduga Kim Haut memang tengah membicarakan Puput Sudrajat. Neter pun menyindir habis-habisan Puput Sudrajat yang dianggap tega terhadap Mayang. Namun beberapa Neter rupanya sudah menduga sejak awal terkait hal tersebut. Mereka menduga Puput Sudrajat sengaja menjadikan Mayang tameng demi bisa mengorbitkan anak kandungnya, Cika, menjadi penyanyi. Karena itu, Neter kini ramai mengasihani Mayang.
Bahkan netter ramai meminta Mayang untuk kabur dan tinggal bersama keluarga Bibi Ardiansah. Sudah kudugong, dia ngajak Meyong cuma buat tameng dulu, WKWKWK. Tulis akun warganet. Sudah ketahuan sih dari awal, diduoin sama si M kan cuma buat alat. Soalnya yang adeknya V, ya si M bukan si C. Komen akun warganet yang lainnya. Jadi si Kuyang dijadiin tameng buat dibully. Yang penting ngetop dulu dan orang-orang kenal nama dan muka mereka. Licik ya si Puput, sambung akun yang lain. Udah deh Kuyang, baikan deh sama Puji. Biar digandeng sama keluarga Pak Haji Faisal. Biar lu kecipratan rezeki, timpal akun yang lainnya. Selain itu, Kim Haut mengungkap soal masa lalu sosok diduga Puput, ibu tiri Vanessa Angel. Menurut Kim, ada 4 tempat dugem besar yang diduga sering jadi tempat sosok P menjamu para tamu-tamunya. Sosok Kim Haut kembali bersuara di sosial media. Sahabat Vanessa Angel ini diduga menyentil sosok Puput, istri Dodi Sudrajat. Sama seperti sahabat lainnya, Kim tak setuju dengan wacana tes DNA. Kim bahkan mengancam akan membuka rahasia masa lalu diduga sosok Puput. Jangan gila-gila tes DNA. Yang harusnya tes DNA itu bukan gala, ujar Kim. Jangan sampai mulut saya terucap. Yang harusnya saya beri kesaksian di pengadilan. Saya ucapkan di sini, malu kamu, tahu nggak? Sempat menahan diri, Kim malah mengungkap isu mengejutkan. Selain menyebut soal hukum karma, Kim membahas seorang diduga Puput sering ke Alexis dan beberapa tempat hiburan malam. Cara dia ngomong aja tidak mencerminkan kalau dia sarjana hukum. Hukum apa? Hukum rimba, hukum alam, hukum karma, seru Kim. Hukum Alexis kali kelepasan. Dia, saya sebutin ya, Alexis Stadium, illegal sama Crown. 4 ini langganannya si Pocong kalau nyari temong di 4 klub besar ini. Buat nemenin tamu-tamunya say, sok suci pakai kerudung. Kasihan kerudung lu. Pocong itu inisial untuk P. Sementara itu, gelagat aneh Puput istri Dodi Sudrajat terekam dalam sebuah video viral baru-baru ini. Sebelumnya, Dodi Sudrajat diketahui memang bergerak ke sana kemari bak mencari keadilan. Tapi nyatanya, ia terlihat menginginkan warisan Vanessa Angel hingga menjadi sorotan. Hujatan tersebut diperparah lantaran sikap Dodi Sudrajat yang semakin hari semakin membuat warganet geram. Mulai dari perbuatan hak perwalian cucunya, ahli waris, hingga tes DNA kepada Galaskai. Kini, ia juga ikut dalam kasus pelaporan ke pihak polisi atas kasus pencemaran nama baik. Di tengah itu semua, nama Puput sang istri pun ikut menjadi sorotan publik. Kali ini, beredar video di mana gelagat aneh Puput mulai terlihat. Pasalnya, Puput ibu tiri Vanessa Angel terlihat seperti mengendalikan Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat yang biasanya jadi bahan bulian warganet, kini Puput ikut terseret akibat gelagat anehnya. Banyak yang mengira Dodi Sudrajat dipenuhi asutan oleh Puput, sehingga tega melakukan semua ini kepada anak dan cucu kandungnya. Hal ini terungkap dalam akun TikTok Jusirsak. Terlihat Puput bak mengendalikan Dodi Sudrajat, suaminya tersebut. Ngotot ngeber banget yang sekarang ngomongnya. Sang sutradara dan pemain sudah ketemu nih, tulis akun tersebut. Sontak saja, warganet mulai meramaikan postingan video tersebut lewat kolom komentar. Sepertinya ya, Pak Dodi tega sama cucunya karena ada asutan istri ya. Kompor mulai menyala tanpa ada gas LPG, WKWKWK. Nah, mulai kelihatan aslinya ibu ini, ungkap akun yang lain. Punya bakat jadi sutradara, Indosiar lagi butuh nggak? Ketika sutradara turun tangan jadi aktor, sepertinya naskah dramanya kepanjangan jadi susah buat dihafalin, ungkap akun yang lain. Ternyata dalangnya ibu. Ini yang di belakang kamera,
yang ngotot uang semua dari dia, makanya hafal betul ia, iki-iki, tahu banget semuanya. Sebelumnya, mantan sahabat Puput pernah mengungkap semua fakta terkait ibu tiri Vanessa Angel tersebut. Puput disebut pernah menjalankan usaha kebab pisang yang justru bangkrut dan diteruskan oleh sang mantan teman. Jadi, awal kami dekat itu di tahun 2019. Aku sempat yang ngejalanin usahanya Puput, yaitu kebab pisang. Karena kebab pisangnya, dia itu sempat bangkrut, nganggur, jadi aku yang nerusin, tuturnya. Dengan saling menolong, Puput dan mantan temannya membeli kebutuhan keluarga bersama. Nah, saat aku nerusin kebab pisangnya itu, misalnya, keuntungan hari ini aku beli susu, pampers anakku. Besok aku beliin susu dan pampers anaknya. Besoknya lagi aku beliin token listrik rumahnya, aku beliin. Kadang Puput juga minta kuota itu karena nggak ada pulsa, katanya. Lalu terungkap fakta jika Puput nyatanya tak mampu membeli susu untuk anaknya. Kenapa aku sampai beliin susunya? Karena kadang anaknya yang kecil itu dikasih teh, karena nggak ada dana untuk beli susu. Nah, aku kan rumah di Pemalang, masih ngontrak. Ketika kontrakan rumah aku habis, memang aku disuruh tinggal di rumah Puput. Tapi bukan satu rumah yang bareng sama Dodi sekeluarga, enggak. Aku rumah yang belakangnya kosong, tapi nggak cuma-cuma juga ya tinggal di situ. Aku renov juga, nggak sedikit, untuk sebelum aku tinggal di rumah tersebut. Sementara, Dodi Sudrajat disebutkan tak memiliki pekerjaan tetap. Ia hanya menunggu di rumah, menjaga sang anak saat Puput mencari pekerjaan. Berjalannya waktu, Puput pun ke Jakarta, bolak-balik Pemalang, cari kerjaan, cari usaha. Dan selama itu Dodi di rumah aja, jaga anak yang kecil, tandasnya. Selain itu, seseorang bernama Rofi melaporkan ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Jadi, saya melaporkan Pak Dodi Sudrajat, korbannya saya sendiri, kata Rofi, setelah membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya, Selasa 28 Desember 2021. Rofi mengatakan, laporan tersebut berawal dari videonya yang menyinggung rencana Dodi Sudrajat untuk memindahkan makam Vanessa Angel. Rofi mengaku akan memberikan sebuah gawai kepada Dodi Sudrajat jika niat pemindahan makam Vanessa Angel akan dibatalkan olehnya. Nah, ternyata video saya disalahkan artikan. Saya maunya kalau Anda menghentikan rencana pembongkaran makam, maka saya akan berikan Samsung Z Fold 3, kata Rofi. Tetapi, menurut Rofi, video tersebut disalahartikan oleh Dodi Sudrajat sehingga ia merasa dicemarkan nama baiknya. Tapi video saya dimasukkan di IG dia. Ada keterangan, jangankan handphone, pabrik Samsungnya aja saya akan menolak. Dan yang paling sedihkan kebaikan, ketulusan saya dikatai, biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu, ujar Rofi. Rofi melaporkan Dodi Sudrajat dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3 Junto, pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Laporan itu telah terregister dengan nomor LP STLP _B _6551 _7 _2021 _SPKT Polda Metro Jaya. Itu terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Bagaimana menurut pendapat Anda?